Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Sri Wahyuni di program talk show Kanal Cerdas Netizen Indonesia. Sore hari ini kita akan berbincang tentang masalah yang lagi hangat di Sumatera Utara, yakni tentang BPSK. BPSK merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Pada bulan Desember 2024 kemarin, Provinsi Sumatera Utara melaksanakan rekrutmen anggota BPSK dan diduga ada indikasi ketidaknetralan dari tim seleksi. Untuk membahas masalah ini, sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Muhammad Joharis Lubis MM. Selamat sore Bapak. Beliau adalah akademisi sekaligus pemerhati sosial di Sumatera Utara. Berikutnya nanti akan bergabung dengan kita Bapak Azhari AM Sinik yang masih mungkin di dalam perjalanan. Beliau adalah Direktur Eksekutif LIPSU, Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara. Berikutnya ada Bung Eto. Beliau adalah Ketua Umum GPMI, Gerakan Pancasila Moral Indonesia. Berikutnya, mari kita sambut moderator utama kita, Bapak Insinyur Sabar Sidique. Selamat sore Bapak sehat. Netizen dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan berbincang tentang ada apa rekrutmen anggota BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Apakah ada yang tidak jelas di sini? Nanti bisa sama-sama kita dengarkan dari para narasumber dan moderator kita. Kepada Bapak moderator kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, bertemu kembali kita di acara Kanal Cerdas Netizen Indonesia. Episode kali ini kita menyoroti persoalan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik, terutama para akademisi ataupun pegiat-pegiat terhadap kedaulatan konsumen. Desember kemarin, persisnya sekitar tanggal 4, sudah ada pengumuman bahwa sudah terpilih calon-calon anggota BPSK. Ada hal yang perlu kita sikapi dengan pemilihan tersebut, antara lain mungkin kita menyoroti tentang berbagai macam kriteria. Apakah pelaksana untuk menyeleksi itu memang sudah punya kompetensi yang kredibel untuk melakukan penyeleksian? Yang kedua, apakah calon-calon anggota itu memang punya potensi untuk menjadi anggota BPSK? Dan selanjutnya, apakah peran pemerintah dalam hal ini yang mengeluarkan keputusan terhadap anggota BPSK itu sudah benar-benar independen demi kepentingan konsumen Indonesia, khususnya di Sumatera Utara? Netizen Indonesia, kali ini kita sengaja menghadirkan tokoh-tokoh yang punya kompetensi untuk membicarakan ini. Tentu mereka punya poin-poin penting untuk sebagai kecerdasan kita sebagai masyarakat, baik itu di semua titik ataupun di semua lembaga, agar ini menjadi sebuah pembelajaran. Kita di sini tidak akan pernah mencari kesalahan, tapi kita ingin memperbaiki agar semua pihak yang berurusan dengan masalah konsumen benar-benar punya
kompetensi kredibel yang mampu melindungi konsumen kita. Karena sampai hari ini sejujurnya masih banyak persoalan-persoalan konsumen yang sepertinya tidak terungkap. Baik, untuk sesi pertama bisa kita dari pakarnya Bapak Dr. Haji Muhammad Yohanes Lubis MM. Kita kenal beliau adalah seorang aktivis yang luar biasa di bidang ini dan sangat kritis. Untuk saudara, kami silakan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BPSK ini lahir karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan BPSK ini juga dasar hukum yang paling kuat adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu pasal 49 dan 68. Kemudian peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2001 tentang penyelenggaraan BPSK ini. Kemudian peraturan menteri perdagangan nomor 250 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK ini. Sebelum di sini, ini kan ada badan, kita badan ini kan setiap tahunnya berperiode berganti. Saya ingat dulunya itu ada namanya dalam itu ada lembaga advokasi perlindungan konsumen dulu di bawah Pak Profesor Farid Rajidi. Kemudian lagi di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia almarhum Bapak Abu Bakar, dan saya bergabung itu dengan lembaga kajian pelayanan publik dari 2003. Apa yang kita diingat sesuai dengan undang-undang dan kita mengabdi kepada masyarakat Sumatera Utara. Ini apa yang kita buat. Kemudian karena ada undang-undang tadi, masuk aja semua orang-orang di dalamnya. Tentu kalau kita mau membuat penyelesaian sengketa konsumen itu ada badan, makanya tiap periodenya berganti. Tentunya ada tim sel, tim seleksi. Nah, sebelum ini tentu ada kepanitiaan dulu. Tentu ada SK, kalau di Indonesia ada SK gubernur harusnya yang diusulkan oleh pemerintah. Ini harusnya. Nah, tentunya kalau kita mau buat lembaga, itulah bikin bangunan Pak. Kalau bangunan kan kita siapkan kapal, kita siapkan perencanaan dan sebagainya. Ini itu ada perencanaan. Dan perencanaan
Media massa itu cetak dan online misalnya. Ini kan nggak bisa lihat mas. Kalau cetak kita lihat karena ini cuma dengan jumlah masyarakat, jumlah penduduk kita kan 10 juta, minimal berapa juta? 5 juta lah. Medianya yang punya cetak 5 juta atau followernya 5 juta itu dikasih, ini kan enggak. Ya, jadi ada dua harapan-harapan yang tidak jalan. Kenapa kita bilang yang kita tadi? Bagaimana kita mau menghasilkan panitia, menghasilkan orang-orang, menghasilkan orang yang duduk di dalam BPSK itu lembaga kita bisa terpercaya. Karena di awalnya untuk membersihkan dari ruangan tadi mau bersih, sapunya aja kotor. Ketika membuat inisial itu nggak jelas. Ya, ini tahapan-tahapan yang kita lakukan. Setelah itu, barulah kita kerjakan tahapan-tahapan. Mungkin dengan sistem sekarang namanya cek, ya, komputer assessment test. Oke, dibuat dari situ portofolio. Misalnya dibuat dengan pengumuman menerima pengurus atau susunan pengurus calon BPSK. Kemudian jadi dibuat situ syarat-syarat, kemudian latar belakang, data. Ini mendukungnya. Kan kita nggak mungkin ajari, karena mereka udah tahu ini. Tapi bisa juga kalau ada kebiasaan, diambil aja sudah mudah. Karena ini kan beberapa kabupaten kota, ada Medan, ada Langkat, ada Biji, ada Deli Serdang, ada Tumping, ada Siantar, ada Simalungun, ada Asahan. Kan banyak nih. Nah, jangan, karena usaha itu kan cuma mana ada. Ya pada saat ini memang masyarakat masih belum apa ya, orang belum ngerti apakah pendidikan itu ini belum jelas itu bang ya, sehingga masyarakat itu cuek. Padahal ini lahir juga dikarenakan setiap konsumen yang dirugikan keselamatan badan, jiwa atau harta benda oleh suatu produk yang digunakannya itu dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha bersangkutan melalui peradilan umum atau BPSK. Ini undang-undang PK yang konsumen dan nomor 8 tahun 2009 pasal 45 ayat 1 diuntuk pasal 46. Menurut Bung Yoharis, benar sini terlihat sudah ramai ya, politik. Seperti ada cawe-cawe dalam pemilihan itu. Menurut Bung Yoharis ini, Ya, ada beberapa hal yang kita lihat. Pertama, kurang transparannya dalam seleksi sendiri. Kurang transparan, kita lihat. Tadi saya katakan bahwa kalau kita mau bangunan itu kita perencanaan yang benar. Kalau kita mau bersihkan ruangan itu pakai sapu yang bersih. Ketika di dalamnya tidak jelas, maka terjadilah hal-hal yang kurang transparan tadi. Maksudnya kurang transparan. Bagaimana proses ini sering dianggap kurang transparan karena terutama dalam penentuan siapa yang terpilih sebagai anggota untuk seleksi yang tidak jelas. Kemudian semua tahapan seleksi itu kan tidak terpublish untuk media. Harusnya dari mulai chat tadi, tes potensi akademik, kemudian tes psikologi, kemudian kalau ada wawancara, ini kan transparan. Karena sudah zamannya teknologi, begitu kita cek langsung bisa ditemukan. Seperti itu masih bisa diolah orang. Contoh T3K, bukan negeri anak yang sekarang T3K itu, kan nggak bisa lagi cawe-cawe. Begitu masuk cek langsung lulus, mana yang lulus itu langsung tes potensi akademik. Kan harus bisa. Ini kan enggak sampai berhari-hari ada datanya. Ya nggak boleh. Di situ kita lihat tidak transparannya samping orangnya. Kemudian
sehingga terjadilah seperti ini. Yang ketiga mungkin kurangnya kualifikasi dan kompetensi anggotanya. Pemilihan ini, kualifikasi dan kompetensinya kita lakukan. Kenapa kita lakukan tahapan-tahapan tadi? Wah, kita lihat itu. Kalau dibilang regulasi mana? Kan regulasi itu tidak dibuka. Soalnya kan sudah jelas ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada pasal-pasal itu dipakai. Kami itu lakukan. Kalau itu sudah lakukan, kenapa terjadi satu kelompok? Kemudian kita lihat ada dari tadi kualifikasi. Tapi kita lihat, misalnya bagaimana dia kualifikasi dengan perlindungan konsumen, kemudian kualifikasi dengan hukum, kemudian kualifikasi dengan bisnis itu sendiri. Enggak terlihat. Kalau hukum kita lihat ada beberapa orang, misalnya pakar hukum, yang benar-benar sering konsumen, konsumen itu kita juga tidak ditampilkan tidak tahu lah ya, tapi karena di dalam wawancara itu ada beberapa kelas A, B, C, D, mungkin kita sayang, tapi ya salah satu kelas A itu salah satunya ini tidak terlihat kecenderungannya itu kualifikasinya nggak nampak. Yang berikutnya adalah minimnya pelatihan mungkin di sini tidak dibuka di publis, dibuka di publis mungkin ada pelatihan-pelatihan untuk calon anggota BPSK, nggak ada. Saya tidak tahu apakah ada anggarannya, apa anggarannya. Bahkan mungkin anggaran dari tim besar ini lebih besar, perlu mungkin diaudit oleh BPK, Rektorat dan berdasarkan polisi. Yang kalau yang melanggar, silakanlah diperiksa dulu, biar tahu kita walaupun sedikit ya. Makanya jangan kalau korupsi itu kan berarti korupsi kok. Jadi dalamnya sudah terjadi walaupun 1000, 2000 terjadi. Kemudian dengan menolong-menolong juga termasuk korupsi. Dan dalam pelayanan juga terjadi korupsi nggak pernah terbahas. Misalnya pada hari ini nilainya terlalu tinggi, langsung misalnya begitu pemberatan satu usaha, itu nelayan kalau silakan dulu, es minum, udah korupsi itu. Karena mau mengikat, kalau belum minum dari dia, tak mungkin apa nggak beli barangnya lagi. Ya, ini salah satu strategi dari jualan. Dengan kita kaji lah untuk yang lain. Tapi dalam BPSK ini itulah yang sering kita yang muncul. Kemudian tidak istilahnya lagi tidak meratanya presentasi dari unsur masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 itu anggota BPSK berasal dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Tidak tahu ya mana-mana ikut testing, ikut belakangnya. Karena nggak diumumkan, kan nggak usah diumumkan, kita kan tahu. Misalnya ini dari KI, misalnya dari lembaga usaha, misalnya ini wewenang apa tahu. Kan tahu juga kita dengan pemerintah ya otomatis diperintahkan oke. Ya dalam pelaku usaha kan bisa nampak dari kita dari usaha dan kemana kan nampak. Sementara bagi masyarakat yang benar-benar konsen memperhatikan konsumen, mereka terlihat. Di situ terjadi. Kemudian kita bisa lihat lagi kurangnya pengawasan dalam proses rekrutmen ini. Siapa pengawasan yang nggak ada? Siapa pengawas dari rekrutmen ini? Nggak ada, dibuat gitu aja. Bahkan dibuat hari itu, ini nggak karena bisa begitu. Hari Minggu dan hari Sabtu hari Minggu. Suasana rekrutmen yang ujian nggak boleh. Kecuali buat online. Online itu kan memperkecil korupsi atau nepotisme tadi. Ini kan enggak langsung tatap muka. Jadi kesimpulannya, meskipun ini PSK ini memegang peranan penting dalam melindungi konsumen, tapi prosesnya ini harus transparan. Ini bisa disajikan di internet